Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur dan mengurus kepada kita sekalian, yang mengatur dan mengurus sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sama-sama bersaksi atas dasar iman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bagaimanapun kita disibukkan dengan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari, namun seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mereka itu mentaati perintahnya atau ajakannya, ya di antaranya ajakan sholat Jumat ini. Sebagaimana kita pun sudah pada mengetahui ayat yang menyerukan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak kemudian sholat yaumil Jumat pas tahu bila dzikrillah wa darul baik dan sebagainya. Itu diantaranya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyeru kepada kita sekalian orang yang beriman
bila mana dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka kita sekalian melaksanakannya. Dan kita sekalian dengan ikhlas meninggalkan aktivitas kita sejenak. Dan nanti selesai kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, di antara ayat yang lainnya menyatakan fantasiru fil ardi, silahkan untuk bertebaran lagi di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Oleh karena itu, kita benar-benar dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini, jangan seperti orang yang tidak mengerti, atau jangan seperti orang yang bodoh. Tatkala kita masuk ke masjid, yang seharusnya kan kita sudah pada mengetahui, bahkan mungkin beberapa muballigh atau beberapa khatib di sini telah menyatakan atau menyampaikannya. Bila masuk yang paling duluan, harus yang saf yang pertama kita isi. Itu kan seharusnya. Namun para hadirin sekalian, ini bukan artinya tidak sah sholat Jumatnya, bukan. Itu tata tertib atau tata cara kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat Jumatnya itu memenuhi saf yang pertama, itu bagaikan kurban dengan seekor unta. Dan memenuhi saf yang kedua bagaikan kurban dengan seekor sapi. Memenuhi saf yang ketiga bagaikan kurban dengan seekor domba. Yang keempat bagaikan kurban dengan ayam. Yang kelima bagaikan kurban dengan sebutir telur. Yang keenam dan sebagainya tidak kebagian para hadirin sekalian. Namun sekali lagi saya katakan, bukan artinya tidak sah atau tidak sah melaksanakan sholat Jumat, bukan. Nah itu, ini supaya menjadi perhatian bagi kita sekalian, dimanapun kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kalaulah ingin dikatakan seperti yang tadi, yaitu bagaikan kurban dengan seekor unta, seekor sapi, seekor domba, maka karena itu kita penuhi dulu saf yang pertama, saf yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Jangan sampai ada orang yang baru masuk, ini maaf para hadirin sekalian, ada orang yang baru masuk ke masjid, di depan masih kosong, sehingga orang yang baru masuk ke masjid itu bisa melangkahi orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, supaya jangan sampai demikian, maksudnya kita ini harus tertib, begitu para